yang beruntung yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Saya senang banget dengan pembawa, saya senang banget dengan acara materi yang saya berikan ini karena itu banyak pelajaran khusus untuk saya. Hari ini saya bisa duduk di sini dengan wasilah Umizida, Ustazah Umizida, dengan wasilah Ibu Wati karena saya kemarin pernah ngisi di kelurahan. Ada yang hadir di sini kemarin di kelurahan? Ada. Masih ingat? Masih ingat. Apa judulnya? Perniagaan yang tidak merugi. Itu isinya nanti sama isinya tapi beda judul dan beda ayat. Cakep banget nih masih muda ya, Masya Allah. Perniagaan yang tidak merugi itu di surat Al-Fatir. Kalau sekarang judulnya orang-orang yang beruntung ya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung pertama yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada alam gaib. Ibu percaya ada alam gaib? Yakin ada alam gaib? Contohnya alam gaib itu apa? Hah? Kuburan. Apa? Ada alam jin, kita yakin itu juga alam gaib. Kalau hari ini kita bisa melihat sama Allah itu makhluk-makhluk Allah, kita kayaknya susah melangkah, susah geser, penuh itu semua sama makhluk Allah. Tapi alhamdulillah karena Allah itu maha kasih, maha rahman, kita nggak bisa melihat makhluk-makhluk Allah selain kita yang kelihatan dengan mata kita sendiri. Dan yang disebut alam gaib itu tidak terlihat oleh mata. Jadi kalau yang ini mah bukan gaib, yang kayak saya bukan gaib, ini mah kelihatan, ya Bu ya. Jadi itu neraka juga masih gaib, surga gaib, malaikat gaib. Kalau kita diperlihatkan sama yang gaib, itu malaikat Ijroil. Siapa tuh Ijroil, Bu? Siapa nyawa? Pelan banget. Siapa Bu malaikat Ijroil? Malaikat nyawa. Itu seandainya kita lihat alam gaib itu, datang Ijroil nengok kita sehari 70 kali, Bu. Berapa, Bu? 70. Ibu nggak pernah lihat kan? Iya. Jadi nggak ingat mati dong. Allah, ya Bu ya. Bu, berapa kali Bu? 70 kali dalam satu hari, sehari, semalam, 24 jam. Itu Ijroil nengokin kita. Ijroil ya tadi? Ijroil nengokin kita 70 kali. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, innalillahi, Masya Allah, serem banget kayaknya ya Bu ya. Itu yang pertama Bu ya. Jadi kita harus yakin, kita harus beriman adanya alam gaib. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, anak 2 tahun udah bisa sholat. Anak 2 tahun itu kalau dia sholat, Allahu Akbar, sujudnya langsung tengkurap. Punya cucu kan begitu Bu? Ya, Allahu Akbar langsung tengkurap. Badannya kalau bangun bagaimana? Dia kayak otak, pantat dulu. Bagaimana ibu-ibu, boleh ya begitu? Boleh nggak? Boleh. Kalau mampunya begitu boleh. Jangankan tengkurap, jangankan bangun, berdiri juga boleh, duduk juga boleh, terbaring juga boleh, sesuai dengan kemampuan. Maka ada ayat di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat la nukallifullahu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh sesuai kemampuannya, mereka itulah ahli surga. Jadi kita hari ini, ibu hari ini sama suami dikasih uang 100 juta, buat maulid dikasih 1 juta, emang ibu mampunya begitu? Sepi amat Bu. 1 juta kan kita satu orang buat maulid. Amin ya robbal alamin. Jadi sesuai kemampuan kita Bu. Hari ini kita bisa sholat untuk berdiri, ya berdiri buat yang mampu.
Jangan sampai anak-anak dilarang untuk masuk ke musola, karena dia akan bercanda, dia akan ngerecokin. Itu dia yang nanti yang akan menjadi penerus musola ini. Kalau dia bercanda, dia berantem, wajar, dia kan anak kecil. Kalau aki-aki nggak mungkin kan begitu ya Bu ya. Maka untuk pengurus musola jangan membiarkan, jangan anak-anak dilarang untuk ke musola. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak bercanda? Monggo satu bapak, satu anak, satu bapak, satu anak. Jadi dia kan nengok ke sini bapak-bapak, yang ke sini bapak-bapak, dia nggak berani. Tapi kalau disatuin dia bercanda. Nggak bisa juga begitu. Monggo anak-anak di belakang, bapak-bapak di depan. Monggo. Jadi itu mah harus tahan. Bagaimana anak-anak, karena itu adalah penerus musola. Ibu anak ibu di musola, apakah dia mau bercanda, apakah dia mau nangis? Yang penting ibu senang kan ibu anak-anak ke musola. Masya Allah, cantik-cantik banget ya ibu-ibu semuanya di sini ya Bu ya, senang semuanya. Lalu kita ngomongin sholat, bahwa orang-orang yang beruntung itu istiqomah melaksanakan sholat. Ibu-ibu di sini wajahnya cantik-cantik, ceria-ceria, kayaknya duhanya 12 rakaat ya tadi. Terus tahajudnya 11 rakaat kayaknya. Masya Allah, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita di sisa-sisa usia kita ini dimudahkan untuk senantiasa mengerjakan ibadah makdoh maupun ghairah makdoh. Ibadah makdoh apa? Saya masih ingat kan saya sampaikan kemarin di kelurahan. Apa ibadah makdoh? Ibadah yang wajib. Yang pertama sholat, zakat, puasa, pergi haji, itu ibadah makdoh. Ghairah makdoh ya sedekah semampunya. Bukan zakat. Kalau zakat kan ditentuin berapa zakat. 2,5%, gitu ya. Kalau sedekah tadi ibu kan saya bilang, ibu tadi buat maulid 1 juta, gitu ya. Buat orang masih musola 1 juta, gitu ya. Itu mau bebas, karena itu makdoh. Mudah-mudahan ibadah kita makdoh maupun ghairah makdoh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau pengen menjadi orang-orang yang beruntung, bagaimana kita sholatnya? Maka diperbaiki dulu dari wudhunya. Jadi kalau kita wudhu, sempurnanya wudhu, kita cuci tangan dulu sambil baca doa. Lalu kita kumur-kumur pas sunnah dulu. Kalau ibu bisa kumur-kumurnya tangannya digenggam begini untuk mulut jam sama hidung, bisa nggak kira-kira? Bisa, alhamdulillah. Saya yakin di sini mah ibadahnya udah bagus-bagus. Siapa dulu dong ustadznya? Kan gitu ya. Masya Allah. Biasa di sini Pak Ustadz ngajarin kita apa? Piamat. Ibu ya. Jadi kalau kita sholat, ya, kalau kita sholat, mudah-mudahan kita juga semuanya sholat ini diberikan kemudahan sholat di awal waktu. Jangan sampai ketika Allahu Akbar, nah baru juga madam udah ada baik. Ya kagak gitu, kita harus ucapkan alhamdulillah. Udah sampai hidup pun masih hidup sampai waktu asar. Kita teman-teman kita kemarin dan kemarin udah gak ada. Bukan baru juga ada, udah ada, enggak gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sama Allah dipermudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita orang-orang yang masuk di wayuqimunas shalah diperbaiki dulu dari wudhunya. Jangan sampai kita kalau wudhu langsung nyimpan kayak begini tuh. Kalau saya naruh air begini, kira-kira air yang atas kena enggak? Enggak. Maka dari itu kita wudhu ditaruh di atas sini, ya Bu ya. Wudhu tuh, gini Bu, ya, gini. Lebih baik kita basah. Terus saya selagi ingat. Terus ibu wudhunya, lihat orang mau wudhu kerudungnya nggak dibuka, kerudung begini nggak dibuka, sah. Berarti dia ngaji. Yang ngomongin orang itu kagak ngaji. Kalau orang mau wudhu kok kagak dibuka kerudungnya, kagak ngaji. Makanya kalau ngaji kerudung tipis begini, kita dibayurin bagian ini, itu sah ya. Yang tidak sah justru karena takut di kerudungnya basah, lalu wudhunya sampai segini, ini kagak kena air wudhu, kagak sah wudhunya, kagak sah sholatnya, kan gitu. Lalu di situ kita diperbaiki dulu wudhunya, bagaimana wudhunya. Di dalam Al-Quran kalau wudhu itu dari tangan sampai ke sikut, kita kan dibolak. Dari mana Bu? Dari sikut sampai ke tangan. Terus kita juga harusnya kaki, dari kaki sampai mata kaki. Kita terbalik dari mana? Dari kaki ke sampai ke bawah, terbalik kan gitu ya. Kalau di dalam kitab Safinah itu harusnya udwan ala udwin, didahulukan yang dahulu, dibelakangin yang belakang. Maka itu masuk tertib. Ada berapa Bu rukun wudu? Ada 6, cantik, Masya Allah. Semuanya ini ahli ilmu, ahli Quran, ahli surga, amin ya Rabbal alamin.
Betulin dulu wudunya. Wuduku basuh muka, seapa basuh muka itu sebetul-betul ini rambut bu. Kita perlukan semuanya di sini bu, semua di rambut. Jadi karena kita nggak tahu lewat apa tidak, maka lebih baik lebihin basahnya. Lalu kesini sampai mana nih? Ada telik sendiri-sendiri, ada kupingnya di sini. Nah itu sampai situ. Kesininya sampai sini. Kalau lagi sholat harus dibajuin segini, tapi kalau wudu harus sampai sini, gitu ya. Nah, di mana ketika wudu niatnya? Niatnya ketika kita membasuh muka baru ibu niat. Bahasa panjenengan monggo, Sunda monggo, Jawa monggo, gitu ya, Padang monggo. Saya sama orang Sunda niat abdi wudu ngajengkeun hadas kecil patuh karena Allah mangga. Saat kapan-kapan dibarengin muktaronan bifi'lihi, dibarengan ketika mengerjakannya. Ketika kita hidup air langsung kita ke sini, itu disitulah kita niat wudu, ya. Nah, karena ini kita untuk sholat, barulah kita sholat. Sholat kita perhatikan tempatnya sudah bersih atau belum, gitu ya. Tempatnya udah bersih apa belum, pakaian yang kita pakai apa bersih atau tidak, kita harus diperhatikan. Lalu kita menghadap kiblat, diawali dengan kalau ibu baca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, itu belum sholat. Karena sholat diawali oleh apa? Sholat diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Cakep. Lalu kita sholat itu kita Allahu Akbar lama, karena di dalam hati niat saya sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah. Jadi ketika ada orang sholat Allahu Akbar, kapan niatnya? Karena tadi usolli fardhu dhuhri itu bukan niat, itu mah sunnah melapatkannya. Ya nanti untuk membimbing hati, gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ibu ini kita ke Allahu Akbar, ini renggang ini kebuka bu, maka oksigen masuk ke dalam, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat itu sehat lahir batin. Ya Rabbal Alamin. Lalu ketika sholat kita berdiri gini Allahu Akbar, lalu kita baca Fatihah. Karena rukun sholat itu 2, rukun fi'li, rukun qauli. Di pertama kita rukun qaulinya apa? Baca Al-Fatihah. Masih ada ingat Al-Fatihah ada berapa ayatnya? 7. Tasjidnya ada berapa? Masih ingat kan? Saya sampaikan di sana. Saya ulang kembali nih, karena syarat ngaji itu harus berulang-ulang. Jangan ngaji cuma sekali, lali gitu ya. Masih ingat berapa bu? 14, cantik ya. Jadi di dalam Al-Fatihah itu, di dalam sholat, di luar sholat pun baca suratul Fatihah, tidak boleh ketinggalan tasjidnya. Matnya ada berapa? Sepi amat. Iya Bu ya. Maka dari itu kita ini di musola pasti banyak belajar. Maka dari itu kalau kita belajar jangan di YouTube ya, jangan di WhatsApp ya, belajarnya di musola sama ustazah, insya Allah barokah. Ya Bu ya. Jadi kita pertama kalau kita ngaji fikih, ya ngaji fikih itu pertama bab wudu, pertama bab air, bab taharah gitu ya. Terus bab wudu, terus baca sholat, terus itu Fatihahnya dibahas di dalam fikih itu. Tadi ayatnya ada berapa? 7. Tasjidnya ada 14. Di dalam tasjid itu seperti itu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tapi kalau ibu bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada dinding-dinding ini aku menyembah. Berubah enggak tuh Bu? Berubah. Maka dari itu betulin dulu Fatihahnya. Maka enggak heran ketika guru-guru ngaji, ketika ustadz-ustadz itu menerangkan baca Al-Fatihah 3 bulan, 2 bulan baru lulus. Ya benar begitu Bu. Ya, karena kita harus benar Fatihahnya. Kalau kita sholat baca Fatihahnya benar, tidak ada yang ketinggalan mad wal qasornya, yaitu panjang pendeknya, bahasa Betawinya panjang pendeknya, bahasa tajwidnya mad wal qasor. Ya, maka dihitung di situ ada berapa yang panjangnya. Ibu nggak boleh dikurangin karena ditemani sama tetangga, mau kondangan boleh mau biarin boleh nggak boleh, harus tetap dibaca 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Bu, kalau lagi salat itu, kalau imam belum amin, jangan amin. Kadang kita mah kagak, mau langsung amin. Kalau ngaji tinggi begitu Bu, imam dulu bilang amin, ibu baru amin.
20 yang harus dibaca ujung-ujungnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu berdua, dua semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Ar-Rahmanirrahim. Dua. Semua sampai waladdallin. Dua kan semua. Jadi kalau ibu pakai 4, boleh 4. Ibu pakai 6. Jangan pakai 6. Dua aja, kadang 2, kadang 4, kadang 6, kadang 1. Gitu ya. Kalau sekarang ibu sudah belajar bahwa ketika membaca suratul Fatihah, yaitu mad alif li sukunnya, ibu pakai 2, ibu pakai 4, pakai 6, ibu silakan ambil, tapi hanya salah satu. Jadi sampai Bismillahirrahmanirrahim 4, semuanya harus 4. Itu 7 berarti mad alif li sukun. Sekarang mad tabi'inya Bismillahirrahman, itu harus 2, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau terjadi lebih itu jadinya tawalud. Ya, jadinya apa, Bu? Baca Quran tidak boleh tawalud. Apa artinya tawalud? Melebihi atau beranak, gitu ya. Bisa itu beranak tuh, Bu. Itu juga tawalud. Jangan sampai karena enggak ngaji bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya ada saudara kita yang bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, kalau sudah belajar sama Ustazah Tarikori, sudah belajar sama Ustaz, tidak bisa dibetulin sah buat dirinya, tidak boleh jadi imam. Karena syarat jadi imam baca Qur'annya harus fasih. Ya. Jadi kalau ada imam dia mau, kebanyakan kan dipakai imamnya yang tua. Karena dihormatin tua, jangan lihat tuanya yang paling